Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tataran Arab, kemudian pada waktu itu Rasulullah dihijrahkan pada waktu kecil di satu tempat namanya Bani Sa'ad bin Bakr. Bani Sa'ad bin Bakr ini sebetulnya terkenal orang-orang yang pandai berbahasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau disusukkan kepada seorang istri atau seorang ibu yang bernama Halimah As-Sa'diyah, karena beliau datang dari Bani Sa'ad bin Bakr, Rasulullah itu merupakan orang yang sangat baik dalam berbahasa. Dalam satu kesempatan Rasulullah pernah berujar bahwa la ya'tinil lahan, bahwa aku itu belum pernah melakukan kesalahan dalam berbicara. Jadi di zaman Arab pada waktu itu ketika berbicara salah, maka itu suatu kecacatan moral yang sangat luar biasa. Dan ini tidak pernah terjadi di kalangan Rasul, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pandai berbahasa, iya. Beliau disantrikan dalam tanda kutip di Bani Sa'ad bin Bakr pada waktu itu, karena Bani Sa'ad bin Bakr itu adalah satu tempat yang memang punya kecakapan berbahasa yang sangat baik. Makanya kata Rasulullah, ana afsahul Arab, bahwa aku itu yang paling fasih berbahasa Arab. Rasulullah itu justru mukjizat Rasulullah yang paling terbaik adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena kalau yang lain, maka kemukjizatannya hanya disaksikan oleh sahibul waqi, oleh orang yang hanya menyaksikan kemukjizatannya itu ada. Misalkan ketika kita berbicara Nabi Musa alaihissalam, maka kemukjizatan yang dihadirkan oleh Nabi Musa alaihissalam hanya disaksikan oleh sahibul waqi, oleh penduduk setempat, oleh Bani Israel, atau oleh tentara Fir'aun pada waktu itu, dan tidak berlaku lagi bagi orang-orang setelahnya. Atau mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbincang, kemudian bisa ngobrol dengan jin pada waktu itu, dan itu hanya disaksikan oleh orang-orang setempat dan tidak bisa disaksikan kembali oleh orang-orang setelahnya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran sebagai titah dari Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al-Quran menjadi mukjizat yang paling sempurna. Coba bayangkan, kita baca satu ayat ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahi ayyadriba masalama ba'udatan fama fauqaha. Allah itu tidak malu ketika beliau ingin membuat satu perumpamaan, yang perumpamaannya itu hanya nyamuk belaka, rengit. Bagaimana nyamuk kemudian itu dijadikan perumpamaan oleh Allah. Hal yang sangat sepele, hal yang sangat sederhana, hal yang sangat lumrah kita ketahui. Padahal kalau kita teliti dalam nyamuk tersebut, bagaimana Allah menciptakan jantungnya, bagaimana Allah menciptakan aliran darahnya, itu begitu luar biasa. Makanya Al-Quran itu ingin mengajarkan ikhwatu iman, kemukjizatan yang khariqul ada, yang di luar dari kebiasaan, membelah lautan, kemudian api menjadi dingin, sesuatu yang sangat di luar nalar. Justru apa yang ada di hadapan kita itu sesuatu yang sangat di luar nalar. Jadi apa yang tidak mukjizat bagi Allah, bagi kita semua, apa yang tidak mencengangkan ketika kita menyaksikan seekor nyamuk yang ada di hadapan kita, justru kita tidak bisa membedah satu persatu apa yang elemen-elemen apa saja yang ada dalam nyamuk. Mukjizat dalal yang luar biasa itu adalah Al-Quran. Makanya yang menyampaikannya itu harus afsahul Arab, orang yang paling fasih berbicara berbahasa Arab. Oleh karena itu, makanya para ulama, bahkan semenjak para sahabat, berbicara tentang gramatika bahasa itu sangat penting. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa kita itu harus belajar nahwu. Nahwu itu salah satu ilmu gramatika bahasa Arab. Kenapa? Katanya orang
orang Nasrani itu kafir karena hanya satu huruf saja. Sekali lagi, orang Nasrani kafir karena hanya menambah satu huruf saja. Di dalam Injil Al-Karim, kata beliau, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang disampaikan oleh Allah dalam Injil itu ana walladtu Isa. Aku itu walladtu. Lamnya memakai syiddah, memakai tasdid. Ana walladtu Isa. Dalam gramatika ilmu bahasa Arab atau dalam sorob, ilmu morfologi bahasa, walada dan wallada artinya berbeda. Walada itu melahirkan. Wallada itu artinya menciptakan, lamnya pakai tasdid. Ketika diketahui oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu, kemudian orang Nasrani yang asalnya dalam Injil itu ana walladtu Isa, bahwasanya aku menciptakan Isa, kemudian tasdidnya dihilangkan menjadi ana waladtu Isa, aku melahirkan Isa. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Kenapa dampaknya sangat luar biasa? Justru kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, dengan satu huruf saja kita bayangkan kalau kita membaca surat Abu Lahab, surat Al-Lahab, perbedaannya sangat sederhana. Tabbat yada abi lahabi wahab, watab. Tabbat yada abi lahabi watab dengan tabat yada abi lahabi watab. Tabat itu artinya celaka, tapi tabat artinya taubat. Telah bertaubat Abu Lahab. Jadi sangat berbeda. Signifikan artinya ketika kita mengubah satu huruf saja. Bahkan ada satu cerita kisah yang sangat menarik. Zaman dahulu, abad 19, ada seorang gubernur namanya Daud Fasa. Nanti diceritakan dalam satu kisah menarik yang ditulis oleh Mustafa Al-Manfaluti dalam kitabnya An-Nadzarat. Dalam An-Nadzarat, Al-Manfaluti mengisahkan satu kisah tentang Daud Fasa. Daud Fasa ini kemudian dia itu belajar gramatika bahasa Arab secara mendalam. Karena apa? Karena pemimpin Arab pada waktu itu atau dari zaman dulu itu diwajibkan untuk mengerti bahasa Arab. Setelah itu kemudian Daud Fasa merasa bingung. Kenapa merasa bingung? Kalau kita belajar ya, di sini kalau ada anak pesantren atau yang pernah belajar kitab Imriti, Alfiyah atau apapun, kitab-kitab yang berbau nahwu atau bahasa Arab, maka yang dijadikan contohnya itu selalu Zaid dan Amr. Misalkan ketika berbicara tentang fa'il, fa'il itu subjek predikat objek, fi'il fa'il maf'ul bih, maka yang dijadikan contohnya Zaid dan Amr. Doroba Zaidun Amron, Zaid telah memukul Amr. Doroba fi'il atau predikat, Zaidun fa'il, Amron adalah maf'ul bih atau objek. Selalu begitu, selalu teraniaya. Amr itu selalu teraniaya. Penulisan Amr itu yang membedakan dengan Umar itu hanya memakai wawu saja di akhir. Kalau kita membaca kitab kuning, kemudian tidak ada syakalnya, kemudian penulisannya ain, mim, ro, maka untuk membedakan Umar dan Amr hanya penulisan wawu di akhir. Kalau ada wawu di akhir maka dibacanya Amr. Kalau tidak ada maka dibacanya Umar. Kemudian Daud Pasha ketika beliau selalu membaca kitab-kitab nahwu atau mempelajari dengan mendalam kitab-kitab nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab, kemudian dia selalu bingung kenapa Zaid itu selalu berjaya dan Amr itu selalu teraniaya. Karena contoh-contohnya demikian. Qatala Zaidun Amron, Zaid telah membunuh Amr. Contoh yang lain, Doroba Zaidun Amron, Zaid telah memukul Amr. Selalu begitu. Kemudian saking penasarannya, pada waktu itu beliau masih gubernur di Baghdad, beliau mencari satu demi satu jawaban kepada ulama-ulama nahwu di Baghdad pada waktu itu. Kemudian didatangkan pada waktu itu satu persatu ulama Baghdad, ulama nahwu Baghdad. Kemudian tidak ada yang memuaskan. Nya kitu we cenah jawaban nama. Tidituna yang menulisnya demikian. Yang menulisnya Ibnu Malik kayak gitu, Imriti kayak gitu. Jadi gak ada alasan.
Karena tidak puas dengan jawaban ulama-ulama Nahwu Baghdad pada waktu itu, kemudian satu persatu orang yang telah menjawab kepenasaranan yang kemudian ia miliki, Daud Pasha miliki, orang tersebut kemudian dimasukkan satu persatu ke penjara. Sehingga kabar ini sampai ke ulama-ulama Basrah. Ulama-ulama Basrah itu adalah ulama-ulama yang luar biasa dalam memahami Nahwu. Justru Nahwu itu muncul dari Basrah pada waktu itu. Di antaranya Basrah dan Kufah. Setelah informasi sampai ke ulama Basrah, maka ulama Basrah pada waktu itu didatangkan kepada istana Daud Pasha yang ada di Baghdad untuk menjawab persoalan tersebut. Berpikir panjang lebar pada waktu itu ulama-ulama Basrah, kemudian mereka menjawab. Apa jawaban mereka? Kata mereka bahwasanya Amr itu dijadikan objek, selalu teraniaya oleh Zaid karena ingin menghormati engkau, wahai Daud Pasha, wahai gubernur. Apa gerangan, kata Daud Pasha? Begini, kata Daud Pasha, kata ulama Basrah pada waktu itu, mereka mengungkapkan bahwasanya dahulu kala Dawud itu, penulisan Dawud itu ada wawunya. Dal, alif, wawu, wawu lagi, kemudian dal. Dawud, begitu bacanya. Kemudian kenapa hari ini di dalam Al-Quran wawunya itu hilang? Kenapa? Karena itu dicuri oleh Amr yang asalnya Umar, kemudian dicuri oleh Amr menjadi Amrun, menjadi Amron, menjadi Amrin. Sehingga kita bisa membedakan mana Umar, mana Amr dengan wawu di akhir. Dari mana wawu tersebut? Dicuri dari Daud. Dengan jawaban tersebut kemudian Daud Pasha merasa tercengang, merasa heran. Kok bisa ada jawaban tersebut? Kemudian pada waktu itu Daud Pasha menyodorkan beberapa pilihan. Apa yang mau kalian miliki? Apakah emas, perhiasan, istri yang banyak atau apapun? Kemudian pada waktu itu ulama Basrah menginginkan satu. Apa? Satu yang dipinta oleh ulama Basrah tersebut, mengeluarkan ulama-ulama Baghdad yang telah dipenjara oleh Daud Pasha. Kenapa demikian? Ini sangat penting. Kalau kita salah dalam penyebutan gramatika bahasa Arab, maka kita tidak bisa untuk memahami hukum. Maka ketika kita tidak bisa memahami hukum, apa yang mau kita pelajari? Oke. Di bidang taklid, dalam ranah taklid kita masih dibolehkan untuk mengikuti imam-imam, untuk mengikuti ustadz-ustadz atau mengikuti guru-guru kita. Tapi masa iya kita hidup selalu demikian? Kita hidup harus upgrade, harus naik kelas. Dalam ilmu hukum, naik kelasnya itu mutlak harus memahami bahasa Arab. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, man tabaharo fi ilmin nahwi, barang siapa yang pakar memahami ilmu nahwi, ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab, ihtada bihi ila sairil ulum, maka akan ditunjukkan kepada seluruh ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena dengan modal bahasa tersebut, maka itu menjadi gerbang awal untuk memahami problematika dalam sistem klasifikasi stilistika di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, ikhwatu iman rahimakumullah, ada satu kisah menarik. Ada seorang yang besar namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia gubernur yang sangat diperhitungkan. Dalam satu kisah Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir pernah menceritakan bagaimana Al-Hajjaj bin Yusuf itu orangnya bersifat kejam. Sekejam-kejamnya Al-Hajjaj bin Yusuf, yang beliau itu pernah membunuh Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi SAW, yang sangat bengis, tapi cita rasa berbahasanya sangat luar biasa. Ketika dia sedang mengimami para makmumnya, ada di dalam surat Al-Adiyat ayat-ayat terakhir, bagaimana bunyinya? Saya lupa lagi. Inna robbahum yauma idil lakhobir. Begitu kan? Kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf itu membaca bukan dengan inna, tapi membaca dengan ana. Padahal arti inna dan ana itu ya sama aja. Inna sesungguhnya, saestuna, sa'nyana. Dan ana pun demikian. Ana itu bagian akhwat dari inna. Tapi
kadung membaca ana, maka kemudian dia membaca ana yauma idin khobir, tidak memakai lamul ibtida. Kenapa? Di pertengahan bacaannya ana, dia kemudian berpikir, geus kagok nyebut ana. Ketika menyebut ana itu tidak boleh dalam gramatika bahasa Arab dimasukkan lamul ibtida setelahnya. Ana yauma idin la khobir itu gak boleh. Maka kemudian ia membaca ana yauma idin khobir, bahwasanya pada hari itu yauma idin khobir, semua akan diberitakan, semua akan diceritakan. Tangan akan berbicara, apa yang kita tempati akan berbicara. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya inna minal bayani lasihrun, bahwasanya dari penjelasanku itu, apa yang aku ceritakan, apa yang aku kisahkan, apa yang aku ungkapkan, terdapat sihir. Kenapa terdapat sihir? Karena apa sih yang tidak berbahasa? Apa sih yang tidak memakai simbol-simbol linguistik? Semua juga memakai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan simbol linguistik pertama kali kepada manusia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati. Wa 'allama, dan Allah mula-mula mengajarkan kepada manusia itu bukan petunjuk, bukan Al-Qur'an, bukan apapun, bukan sholat, bukan yang diajarkan itu, tapi al-asma'a. Yang diajarkan kepada Adam alaihi salam itu adalah modal untuk berbahasa, modal untuk bercerita, modal untuk berkisah. Karena dari kisah, bahasa, dan apapun kita bisa membaca. Maka dari membaca itulah kemudian kita bisa memahami Al-Quran, memahami hadis. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah di firman pertamanya, Iqra, bacalah. Apa yang mau dibaca kalau kita tidak bisa memahami? Apa yang mau dibaca kalau kita tidak bisa mengerti? Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk bisa mengupgrade diri, untuk bisa berbahasa Arab dengan baik, untuk bisa berbahasa Arab dengan lancar, untuk bisa berbahasa Arab dengan fasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.